Di sebuah pondok, Sylviette yang berambut hijau terbangun dari tidurnya karena terkejut. Di sebuah taman, Ariel Anemoy Asura sedang minum teh bersama kedua pengawalnya, Luke Notos Greyrat dan Derek Redbed, sambil membahas warna bunga. Ariel mengatakan bahwa ia menyukai warna bunga sakura yang sedang mekar sambil mengambil sepotong kue. Tiba-tiba, Sylviette terlihat jatuh dari langit dalam sebuah penglihatan singkat. Kembali ke taman, Derek mengingatkan Ariel untuk tidak mencari musuh karena gosip, namun Ariel menepisnya karena merasa tidak akan menjadi penguasa. Sylviette kembali terlihat jatuh dari langit. Kali ini, ia berhasil menggunakan sihir air untuk mendarat dengan selamat. Sebuah ledakan besar terjadi di hutan dekat taman, membuat Ariel dan para pengawalnya waspada. Seekor monster babi hutan raksasa muncul dari hutan dan menyerang. Derek mencoba melawannya, namun dengan cepat dikalahkan. Sylviette, yang rambutnya telah berubah menjadi putih, turun dari langit dan mengalahkan monster itu dengan sihir. Setelah pertarungan, Sylviette yang kelelahan terbaring di tengah hamparan bunga lili putih. Sylviette terbangun di sebuah kamar mewah dan disambut oleh Ariel. Ia mengetahui bahwa dirinya berada di istana kerajaan Asura. Sylviette menjelaskan bahwa ia berasal dari desa Buena dan tiba-tiba terlempar ke angkasa. Ariel memberitahunya bahwa wilayah Vitoa telah musnah. Ariel memberitahu Sylviette yang hancur hati bahwa menemukan keluarganya hampir mustahil. Ia menawarkan bantuan untuk mencari keluarganya jika Sylviette mau menjadi pengawalnya dengan menyamar dan mengubah nama. Sylviette kini dengan nama samaran Fitz dan mengenakan kacamata hitam mulai melayani Ariel sebagai pengawal pribadinya. Fitz menyisir rambut Ariel sementara Luke melaporkan jadwal hari itu. Ariel menggoda Luke yang memanggil ayahnya Paimon Notos Greyrat secara formal. Ariel bersama Fitz dan Luke menghadiri sebuah pesta bangsawan. Dari balkon, Grabel Zafin Asura memperhatikan mereka dengan tatapan curiga. Ariel berbicara dengan Paimon. Grabel kemudian mendekati mereka dan menyindir pembicaraan mereka dengan nada mengejek. Grabel terus menyindir Ariel dan statusnya, lalu meminta Ariel untuk bernyanyi di depan para tamu. Grabel berkomentar tentang keanehan rombongan Ariel, terutama Fitz yang selalu diam. Sementara itu, Luke mengingatkan Fitz untuk tetap fokus. Fitz mendengar para bangsawan bergosip tentang asal-usulnya yang tidak jelas, membuatnya merasa pusing dan tidak nyaman. Seorang bangsawan mendekati Fitz yang sempoyongan dan memegang tangannya, berkomentar betapa halus tangannya seperti tangan seorang gadis. Untuk mengalihkan perhatian, Ariel mulai bernyanyi dengan suara merdu, membuat seluruh tamu terpesona. Setelah nyanyiannya selesai, Ariel mengajak semua orang untuk bersulam demi masa depan kerajaan Asura. Di ruangan lain, Ariel menghibur Fitz yang merasa bersalah dan mengatakan bahwa mereka sudah seperti teman. Malam harinya, Fitz terbangun karena mimpi buruk tentang insiden teleportasi yang ia alami. Di balkon, Ariel berdiskusi dengan Paimon tentang strateginya untuk mendapatkan kekuasaan, menyadari bahwa popularitas saja tidak cukup. Ariel menghampiri Fitz memujinya dan berkata bahwa ia menyukainya, membuat Fitz tersipu. Fitz menanyakan perkembangan pencarian keluarganya. Ariel dengan sedih meminta maaf karena kekuasaannya masih terbatas untuk membantu lebih jauh. Luke menggoda Fitz dengan menyuruhnya datang ke kamarnya malam ini untuk mengatasi mimpi buruknya, membuat Fitz panik. Di tempat lain, para pendukung Grabel merencanakan siasat untuk menjebak Ariel seolah-olah ia akan melakukan kudeta. Sesuai perintah, Fitz dengan gugup datang ke kamar Ariel di malam hari. Ariel tersenyum dan menyuruhnya naik ke tempat tidur. Fitz memastikan mereka hanya akan tidur bersama. Ariel menggodanya dengan tatapan intens, membuat Fitz sangat malu, sebelum akhirnya tertawa dan mengatakan itu hanya candaan. Ariel kemudian menceritakan bahwa ia juga sering bermimpi buruk tentang hari di mana Derek terbunuh oleh monster. Fitz menghibur Ariel, mengatakan bahwa ia boleh bergantung pada orang lain saat menderita. Ariel bersandar pada Fitz, berharap kedekatan mereka bisa mengusir mimpi buruknya. Fitz berjanji akan menjadi pengawal yang hebat. Mereka berdua tersenyum, saling bergantung satu sama lain, lalu tertidur sambil berpegangan tangan. Seorang pembunuh wanita gagak mata malam, menyelinap masuk dan mencoba membunuh Ariel. Fitz segera bangun dan melindunginya. Fitz bertarung sengit melawan si pembunuh. Saat si pembunuh melemparkan belatih beracun, Ariel mendorong Fitz dan malah ia yang terkena. Serangan sihir Fitz berhasil mengusir si pembunuh keluar jendela. Dinding kamar hancur,
memperlihatkan langit malam yang berbintang. Ariel yang panik melihat Fitz terluka parah. Ia segera memanggil Luke dan berusaha menyembuhkan Fitz sambil memanggil nama aslinya, Sylvie. Keesokan harinya, Philemon memberitahu bahwa penyerang semalam adalah pembunuh terkenal. Ia bertanya tentang keadaan Fitz yang sudah pulih. Menyadari bahaya di dalam istana, Philemon menyarankan Ariel untuk meninggalkan negara dengan alasan belajar di luar negeri demi keselamatannya. Luke dan Fitz menyatakan akan ikut bersama Ariel. Namun, Ariel memberhentikan Fitz dari tugasnya sebagai pengawal. Ariel mengakui bahwa ia telah memanfaatkan Fitz dan memaksanya menjadi pengawal. Ia meminta maaf karena telah mengabaikan keinginan Fitz. Fitz menolak untuk pergi, menyatakan bahwa Ariel adalah temannya dan ia ingin membantunya. Ia memakai kembali kacamatanya, menegaskan bahwa kali ini ia akan ikut atas kemauannya sendiri. Ariel menangis terharu dan berterima kasih kepada Fitz. Kini dengan tekad baru, ia bersumpah akan menjadi penguasa negeri itu. Fitz tersenyum, merasa keputusannya untuk melindungi temannya adalah jalan yang benar. Sejak saat itu, ia tidak pernah lagi mengalami mimpi buruk. Ariel, Fitz, dan Luke berjalan bersama melewati pegunungan bersalju, memulai perjalanan baru mereka. Di dalam gerobak yang melintasi hutan bersalju, Susan dan Sarah memperhatikan Rudeus Greyrat yang duduk sendirian dengan murung. Susan bertanya pada Rudeus tentang tujuannya pergi ke utara. Rudeus menjelaskan bahwa ia sedang mencari ibunya yang menjadi korban bencana teleportasi. Susan pun mulai menjelaskan tentang wilayah utara yang akan mereka tuju, terutama 3 negeri sihir. Setelah perjalanan panjang, rombongan pedagang dan petualang tiba di sebuah kota yang diselimuti salju. Rudeus memasuki sebuah penginapan dan menyewa kamar untuk 1 bulan. Di kamarnya yang gelap, Rudeus berbaring sambil memegang seikat rambut merah milik Eris Boreas Greyrat, terlihat sedih. Ia kemudian bangkit dan meneguhkan hatinya untuk fokus mencari ibunya, Zenith Greyrat. Rudeus memasuki guild petualang dan langsung menjadi pusat perhatian karena penampilannya yang masih muda. Ia menghampiri resepsionis guild berambut coklat untuk meminta formulir pembubaran kelompok, menandakan ia kini sendirian. Setelah itu, Rudeus mencoba mengambil sebuah misi, namun resepsionis memberitahunya bahwa misi tersebut tidak bisa diambil sendirian. Susan muncul dan menengahi perdebatan kecil mereka. Ia mengajak Rudeus untuk bergabung dengan kelompoknya, Counter Arrow, untuk menyelesaikan misi tersebut. Rudeus akhirnya setuju dan duduk bersama anggota Counter Arrow lainnya, Timothy, Mimir, dan Patrice, meskipun Sarah masih menunjukkan ketidaksukaannya. Keesokan paginya, kelompok itu berkumpul di gerbang kota. Rudeus memperkenalkan dirinya secara resmi sebagai seorang penyihir yang bisa menggunakan sihir tanpa merapal. Saat mereka berjalan melintasi pegunungan salju, para anggota Counter Arrow memperkenalkan diri dan peran mereka masing-masing. Sarah dengan ketus memperingatkan Rudeus untuk tidak menjadi beban bagi kelompok. Susan menasehati Sarah tentang pentingnya bekerja sama, mengatakan bahwa sikap manja tidak akan berlaku di wilayah utara yang keras. Malam harinya, kelompok itu berkemah di sekitar api unggun dan menyusun strategi untuk berburu Luster Grizzly. Rudeus merasa tugasnya terlalu sedikit dan menawarkan diri untuk membantu lebih banyak, namun Sarah menolaknya dengan kasar. Timothy menghampiri Rudeus yang menyendiri dan meminta maaf atas sikap Sarah. Setelah pengintaian, kelompok itu bersiap untuk menyerang sekumpulan beruang yang sedang tidur. Rudeus dan Timothy memulai serangan dengan sihir api dari kejauhan. Tiba-tiba, muncul sekawanan Black Grizzly yang dilapisi lumpur, membuat kelompok itu terkejut dan terkepung. Pertarungan sengit pun dimulai. Susan memerintahkan yang lain untuk lari, namun semua anggota menolak untuk kabur. Di tengah kekacauan, Mimir menyembuhkan Susan yang terluka parah. Melihat semangat juang teman-teman barunya yang tidak menyerah, Rudeus teringat kembali pada tekadnya untuk hidup dengan sungguh-sungguh. Rudeus maju dan meminta yang lain untuk mundur, lalu melepaskan sihir ledakan api yang sangat besar. Ledakan dahsyat tersebut melenyapkan hampir semua beruang yang tersisa, membuat seluruh anggota party tertegun. Setelah pertempuran usai, Susan berterima kasih pada Rudeus dan mengakui bahwa mereka semua akan mati tanpanya. Sarah juga menghampiri Rudeus dan mengucapkan terima kasih, menunjukkan perubahan sikapnya.
Kembali ke Guild, Timothy mentraktir semua orang untuk merayakan keberhasilan mereka. Para petualang lain yang tadinya meremehkan Rudeus kini bersorak untuknya. Malam itu, di kamarnya yang sepi, Rudeus duduk di depan perapian. Ia teringat kembali pada perjuangan teman-temannya. Ia menangis terseduh-seduh sambil memegang kain peninggalan Eris, menyadari bahwa ia sebenarnya belum bisa melupakan masa lalunya. Setelah menenangkan diri, Rudeus berdiri dan melemparkan seikat rambut merah Eris ke dalam api, sebagai tanda ia akan terus berjuang dan melakukan apa yang harus dilakukan. Rudeus Greyrat berlari sendirian di tengah hamparan salju yang luas. Beberapa bulan telah berlalu dan ia melanjutkan hidupnya sebagai petualang, berlatih fisik setiap hari di depan perapian. Ia bertekad untuk membuat namanya dikenal luas agar ibunya, Zenith, yang hilang dapat mendengar tentangnya. Di Guild Petualang, Soldat Heckler dan kelompoknya dengan angkuh mengumumkan bahwa mereka akan mengambil komisi untuk membasmi Snowdrake. Setelah kelompok soldat pergi, beberapa petualang menyapa Rudeus dan berterima kasih atas bantuannya, serta berjanji akan menyebarkan kabar tentang pencarian ibunya. Rudeus berbicara dengan resepsionis Guild dan merenungkan bahwa meskipun namanya mulai dikenal, julukannya lebih populer dan ia harus tetap sabar. Setelah menyelesaikan pekerjaan membersihkan salju, Rudeus bertemu dengan Sarah di luar. Sarah mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya Counter Arrow dalam sebuah komisi, dan setelah sedikit ragu, Rudeus setuju untuk ikut. Kelompok itu tiba di reruntuhan Galgau, sebuah benteng kuno yang dipenuhi air terjun, untuk memulai misi mereka. Misi mereka adalah mengumpulkan sisik Snowdrake yang berjatuhan di area tersebut, yang dianggap sebagai pekerjaan mudah untuk peringkatnya. Saat mereka mulai mengumpulkan sisik, sekelompok Snowdrake tiba-tiba muncul dari kegelapan dan menyerang mereka. Rudeus dengan sigap menggunakan sihir untuk membuat bebatuan di atas mereka runtuh, menimpa beberapa monster. Anggota Counter Arrow yang lain kemudian mulai melawan sisa Snowdrake yang masih hidup. Di tengah pertempuran, seorang petualang tak dikenal muncul dan dengan mudahnya membunuh seekor Snowdrake. Setelah semua monster dikalahkan, Soldat Heckler dan kelompoknya muncul dan dengan marah menuduh kelompok Rudeus telah mencuri mangsa mereka. Rudeus menengahi pertengkaran itu dan menjelaskan bahwa komisi mereka berbeda. Kelompoknya hanya mengumpulkan sisik, bukan memburu monster. Mereka menyimpulkan bahwa sebuah lorong mungkin telah menghubungkan dua lokasi misi yang berbeda, menyebabkan monster-monster itu tersesat ke area mereka. Malamnya, kedua kelompok minum bersama di sebuah bar untuk merayakan keberhasilan misi mereka dan meluruskan kesalahpahaman. Susan menggoda Sarah karena menjadi yang pertama membela Rudeus saat diserang, membuat Sarah tersipu malu. Soldat yang sudah sangat mabuk mendekati meja mereka dan mulai menghina Rudeus, mengkritik senyumnya yang terlihat palsu dan sikapnya yang terlalu pasif. Merasa terhina dan tidak nyaman, Rudeus meminta maaf karena merusak suasana dan meninggalkan bar sendirian. Keesokan harinya, Rudeus bertemu dengan anggota Counter Arrow yang selamat. Mereka memberitahukannya bahwa Mimir tewas dan Sarah terpisah saat badai salju. Tanpa berpikir panjang, Rudeus segera berkemas dan nekat pergi sendirian menembus badai salju untuk mencari Sarah. Sambil berjalan di hutan yang gelap, Rudeus merenungkan tindakannya, bertanya-tanya apakah ia melakukan ini hanya untuk memuaskan egonya sendiri. Pencariannya membawanya ke lokasi serangan Snow Buffalo, di mana ia menemukan sisa-sisa pertempuran yang mengerikan dan mayat Mimir. Tidak jauh dari sana, Rudeus akhirnya menemukan Sarah yang pingsan dan terperangkap di dalam monster pohon. Rudeus segera menggunakan sihir api yang kuat untuk membakar monster pohon itu dan berhasil membebaskan Sarah. Setelah jatuh ke dalam air es, Rudeus membawa Sarah ke tempat yang aman dan berhasil menyadarkannya. Di dalam sebuah gua, Rudeus menyalakan api unggun dan menggunakan sihir penyembuh untuk mengobati luka-luka Sarah. Setelah pulih, Sarah berterima kasih dan bertanya tentang nasib anggota kelompok lainnya. Rudeus berhasil membawa Sarah kembali ke kota, di mana mereka disambut oleh anggota Counter Arrow yang lain yang sangat lega dan terkejut. Timothy menangis sambil memegang tangan Rudeus, berterima kasih berkali-kali karena telah mempertahankan nyawa untuk menyelamatkan Sarah. Rudeus mengatakan bahwa mereka tidak perlu berterima kasih karena ia merasa Counter Arrow juga telah menyelamatkannya dalam banyak hal. Setelah berpamitan, Rudeus melihat Sarah tersenyum dan melambaikan tangan kepadanya. Kembali ke kamarnya di depan perapian, Rudeus merasa damai dan berpikir bahwa malam ini ia akhirnya bisa tidur nyenyak.
Di sebuah kedai, Rudeus Grerat minum bersama teman-teman petualangnya dari kelompok Counter Arrow. Susan dan Timothy berterima kasih pada Rudeus karena telah menyelamatkan mereka lagi. Rudeus menceritakan bagaimana ia menjadi sering berpetualang bersama mereka dan reputasinya sebagai Rudeus Sirawa mulai dikenal. Hubungannya dengan Sarah, salah satu anggota party, juga menjadi semakin dekat. Keduanya saling berbagi cerita tentang keluarga, Sarah tentang ayahnya yang seorang pemburu, dan Rudeus tentang ayahnya yang kesatria serta Duru sihirnya Roxy Migurdia. Sarah mengganti topik pembicaraan dengan menunjukkan belatihnya yang sudah usang dan mengajak Rudeus untuk menemaninya membeli yang baru besok. Rudeus menyetujui ajakan kencan tersebut yang membuat Sarah sangat senang. Setelah kencan mereka, Rudeus dan Sarah kembali duduk berdua di sebuah bar. Sarah mengeluh bahwa pelindung dadanya mulai terasa sesak, membuat Rudeus tersipu malu. Karena sedikit mabuk, Sarah bersandar pada Rudeus dan mengatakan bahwa ia merasa aman di dekatnya. Rudeus berpikir inilah saatnya untuk melupakan masa lalunya dan melangkah maju. Sarah mengajaknya untuk pergi ke kamarnya dan setelah berpikir sejenak, Rudeus setuju. Mereka tiba di kamar penginapan Rudeus yang remang-remang. Sarah berterima kasih karena Rudeus telah menyelamatkan hidupnya dan mengizinkan mereka untuk bersama. Keduanya mulai berciuman dan bermesraan di atas tempat tidur. Namun, Rudeus menyadari ada yang salah saat tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Ia panik setelah menyadari bahwa dirinya mengalami disfungsi ereksi. Sarah yang salah paham segera berpakaian dan mengatakan bahwa ia hanya ingin membalas budi. Ia menyebut Rudeus parah lalu pergi meninggalkan kamar. Rudeus ditinggal sendirian dalam keadaan hancur dan bingung. Beberapa waktu kemudian, Rudeus terlihat minum-minum hingga mabuk berat di kedai lain. Soldat Heckler, seorang petualang berambut pirang, menghampirinya dan mengomentari wajahnya yang muram. Merasa diejek, Rudeus yang mabuk marah dan memukul soldat. Rudeus menangis terseduh-seduh berteriak bahwa ia hanya berusaha agar tidak dibenci orang lain. Soldat menenangkannya dan memintanya untuk menceritakan masalahnya. Setelah mendengarkan ringkasan masalahnya, Rudeus mulai menceritakan traumanya karena ditinggal oleh Eris Boreas Grerat. Soldat menyimpulkan bahwa masalah Rudeus harus disembuhkan dengan menimpanya dengan yang lain dan mengajaknya menemui seorang ahli. Soldat membawa Rudeus ke sebuah rumah bordil yang mewah. Di dalam sebuah kamar, seorang wanita bernama Alice memperkenalkan diri pada Rudeus. Alice bercerita bahwa ia mengenal Rudeus karena adiknya pernah disembuhkan secara gratis olehnya saat musim dingin. Upaya penyembuhan itu gagal. Alice menyimpulkan bahwa Rudeus memiliki rasa takut terhadap wanita dan masalahnya perlu diselesaikan secara perlahan. Soldat memutuskan untuk minum-minum saja malam itu. Menjelang pagi, Rudeus terbangun dari mabuknya di meja. Soldat mengantar Rudeus pulang sambil menasihatinya untuk tidak terburu-buru dalam menghadapi masalah seperti saat menjelajahi labirin. Soldat berpendapat bahwa Sarah sepertinya benar-benar menyukai Rudeus dan menyarankannya untuk berbicara lagi dengannya. Rudeus kembali bersemangat dan berjanji akan menemuinya, namun kemudian ia mulai meracun dan menjelek-jelekan Sarah. Tanpa disadari, Sarah dan Susan berada di dekat mereka dan mendengar semua perkataan Sarah. Sarah dengan marah menyebut Rudeus bajingan, memintanya untuk tidak pernah menemuinya lagi dan melempar belati yang mereka beli bersama ke tanah. Rudeus kembali jatuh dalam keputusasaan, merasa hidupnya telah berakhir. Melihat kondisi Rudeus, soldat mengajaknya untuk bergabung dengan kelompoknya yang akan berangkat menuju labirin besar di Kesultanan Neris. Rudeus menyeka air matanya dan setuju untuk ikut, meminta soldat untuk membawanya. Keduanya berjalan bersama menuju gerbang kota untuk memulai petualangan baru. Di tempat lain, Elina Lis Dragonrod sedang mencari informasi tentang Rudeus Sirawa dari beberapa petualang. Ia akhirnya mendapatkan informasi bahwa Rudeus berada di kota Basheran dan tersenyum karena berhasil menemukannya. Di sebuah pegunungan bersalju, Rudeus Grerat dan kelompok petualang yang dipimpin oleh Soldat Heckler sedang mengintai monster. Soldat memberi perintah untuk menyebar saat sekelompok monster beruang putih menyerang mereka. Rudeus menggunakan sihir tanah untuk membantu kelompoknya dalam pertarungan melawan monster-monster itu. Tiba-tiba, seekor naga merah besar muncul, membuat para petualang terkejut dan ketakutan. Saat yang lain panik, Rudeus dengan tenang mengeluarkan sihir
sihir asap untuk mengalihkan perhatian naga. Rudeus kemudian menggunakan sihir tanah berskala besar, mengubah area di bawah naga menjadi rawa dan menjebaknya. Setelah berhasil mengalahkan naga, soldat dan kelompoknya merayakan kemenangan dan memuji kekuatan sihir Rudeus. Malam harinya, di kota, soldat secara resmi mengajak Rudeus untuk bergabung dengan kelompoknya. Rudeus menolak tawaran itu karena ia harus melanjutkan perjalanannya untuk mencari ibunya, Zenith Greyrat. Sendirian di kamarnya, Rudeus mengeluarkan sepasang celana dalam putih dari sebuah kotak dan memujanya. Hari-hari berikutnya, Rudeus terus berlatih fisik dan sihir sendirian, membuatnya semakin terkenal di kota itu. Saat sedang makan di sebuah bar, seorang wanita elf berambut pirang, Elinalis Dragonroad, tiba-tiba muncul di hadapannya. Elinalis memperkenalkan dirinya sebagai mantan anggota kelompok petualang ayahnya, Paul Greyrat, dan juga teman dari gurunya, Roxy Migodia. Elinalis memperhatikan kalung yang dipakai Rudeus dan menunjukkan kalung miliknya yang serupa, lalu memberitahu bahwa dia membawa kabar baik. Dia memberitahu Rudeus bahwa Zenith berada di kota labirin Rapan di benua Begarit. Elinalis juga mengungkapkan bahwa Roxy telah bergabung dengan Paul untuk mencari Zenith di sana. Rudeus menyadari bahwa selama seminggu tinggal bersama, Elinalis sering membawa pria yang berbeda ke kamarnya setiap malam. Malam itu di tempat tidurnya, Rudeus merenungkan kondisinya dan merasa putus asa karena menderita impotensi selama 2 tahun terakhir. Keesokan paginya, Rudeus melihat soldat keluar dari kamar Elinalis yang membuatnya terkejut. Rudeus berbicara dengan Elinalis dan menyadari bahwa wanita itu memiliki hubungan dengan hampir semua anggota kelompok soldat. Rudeus memahami bahwa Elinalis membayar partnernya untuk menghindari masalah percintaan yang rumit. Elinalis memberikan sebuah surat kepada Rudeus yang ternyata adalah surat rekomendasi untuk masuk ke Akademi Sihir Ranoa. Untuk mencari tahu lebih lanjut, Rudeus bertanya kepada seorang pria di bar yang ternyata adalah mantan mahasiswa akademi tersebut. Rudeus teringat bahwa tujuan awalnya adalah menabung agar bisa bersekolah di Akademi Sihir bersama Sylviette. Rudeus kembali bertemu dengan Mengoth di dalam mimpinya yang menasehatinya untuk tidak pergi ke benua Begarit. Mengoth menyarankan Rudeus untuk mendaftar ke Akademi Sihir Ranoa dan menyelidiki insiden teleportasi di sana dengan imbalan kesembuhan impotensinya. Rudeus terbangun di tempat tidur bersama Elinalis dan menyadari bahwa impotensinya telah sembuh. Setelah memutuskan tujuannya, Rudeus dan Elinalis berpamitan dengan soldat dan kelompoknya. Rudeus dan Elinalis memulai perjalanan mereka menuju kerajaan Ranoa. Rudeus Greyrat dan Elinalis Dragonroad tiba di sebuah kota, merasa lelah setelah perjalanan panjang. Pemandangan menunjukkan kota di lereng bukit dengan sebuah akademi sihir besar di puncaknya. Di atas tembok, Rudeus memberitahu Elinalis bahwa dia akan menemui seorang pria bernama Genius, dan Elinalis memutuskan untuk ikut. Sambil berjalan, Rudeus merenungkan tentang kutukan yang membuat Elinalis harus sering berganti pasangan. Di dalam sebuah ruangan, Rudeus dan Elinalis bertemu dengan Genius, seorang guru di akademi. Genius menyebut bahwa mereka direkomendasikan oleh Roxy, dan Rudeus merasa kesal karena Genius tidak menggunakan sebutan kehormatan. Rudeus menjelaskan bahwa dia ingin belajar dan meneliti banyak hal di akademi, sehingga Genius memutuskan untuk menguji kemampuannya. Saat berjalan di koridor, Genius menjelaskan bahwa akademi juga memiliki mata pelajaran selain sihir. Rudeus bertanya apakah ada pelajaran untuk menyembuhkan penyakit lemah syahwat, membuat Genius berpikir dia datang untuk menolong kenalannya. Mereka tiba di sebuah aula latihan di mana Genius akan menguji Rudeus dalam sebuah latih tanding. Lawan Rudeus adalah Sylviette yang diperkenalkan sebagai Fitz, seorang siswa Genius yang juga mampu menggunakan sihir tanpa merapal. Pertarungan dimulai. Sylviette mencoba merapal sihir, namun Rudeus dengan cepat menggunakan Disturb Magic untuk mengacaukannya. Sihir Sylviette gagal dan dia terjatuh. Rudeus menjelaskan teknik yang digunakannya membuat semua orang terkejut. Rudeus mengulurkan tangan untuk membantu Sylviette berdiri dan menyadari betapa lembut tangan
seniornya itu. Kini mengenakan seragam sekolah, Rudeus menjelaskan statusnya sebagai siswa khusus yang memberinya kebebasan dari kelas dan biaya sekolah. Elina Lis muncul dengan seragam barunya dan Rudeus memberinya saran agar roknya dibuat lebih pendek untuk menarik perhatian. Di aula utama, Ariel Anemoy Asura bersama Luke Notos Grerat dan Sylviette naik ke panggung untuk memberikan pidato kepada siswa baru. Ariel memberikan pidato yang karismatik tentang persatuan antar ras di akademi, membuat Rudeus terkesan. Setelah pidato, Rudeus melihat Sylviette dan merasa cemas kalau seniornya itu masih dendam karena ujian sebelumnya. Rudeus masuk ke sebuah ruang kelas, di mana dia langsung disambut dengan antusias oleh Zanoba Shirone yang memanggilnya guru. Seorang siswi bertelinga kucing, Linia Dedoldia, menyuruh mereka diam dan meminta Rudeus untuk menemuinya. Linia memperkenalkan dirinya dan menyebut bahwa dia adalah putri dari Ghislaine, membuat Rudeus bernostalgia. Rudeus kemudian berkenalan dengan Pursena Adoldia, siswi lain yang memiliki telinga seperti anjing. Seorang siswa bernama Cliff Grimoire menghampiri Rudeus dan dengan sombongnya memperkenalkan diri sebagai penyihir jenius. Cliff menyebut nama Eris, membuat Rudeus terkejut dan bertanya di mana dia bertemu dengannya. Beberapa waktu kemudian, Rudeus berada di perpustakaan besar untuk meneliti tentang bencana teleportasi sesuai petunjuk Mengod. Di perpustakaan, dia bertemu dengan Sylviette dan meminta maaf atas kejadian saat ujian masuk. Rudeus menjelaskan bahwa dia sedang meneliti bencana teleportasi karena dia adalah salah satu korbannya meskipun menyembunyikan alasan utamanya. Sebelum pergi, Sylviette merekomendasikan sebuah buku tentang labirin teleportasi. Rudeus merasa lega karena seniornya itu orang yang baik. Di luar, Rudeus makan siang bersama Zanoba dan menyetujui ajakannya untuk membuat patung bersama nanti. Luke Notos Grerat menghampiri Rudeus dan bertanya apakah dia lawan tanding Sylviette tempo hari. Luke memperkenalkan dirinya dengan nama keluarga Grerat, membuat Rudeus sadar bahwa mereka mungkin adalah sepupu. Zanoba menjelaskan bahwa Ariel berada di akademi karena kalah dalam perebutan tahta dan dikawal oleh Luke serta Sylviette yang misterius. Malam harinya saat berjalan sendirian, sebuah celana dalam putih jatuh menimpa kepala Rudeus. Saat mencoba mengembalikannya, dia dituduh sebagai pencuri pakaian dalam oleh sekelompok siswi yang dipimpin oleh Goliade. Goliade menuduh celana dalam itu milik Ariel dan hendak menghukum Rudeus. Tiba-tiba, Sylviette datang dan mengaku bahwa celana dalam itu miliknya yang tidak sengaja terjatuh. Sylviette membela Rudeus dan mengancam akan mengirim semua orang ke UKS, membuat Goliade dan yang lainnya mundur. Di atap, Sylviette menyembuhkan tangan Rudeus yang terluka. Rudeus merasa sangat berterima kasih karena telah diselamatkan. Rudeus terkesan dengan kebaikan Sylviette dan memutuskan untuk memanggilnya Kak Fitz dengan penuh hormat. Sylviette mengatakan aneh mendengar ucapan terima kasih dari Rudeus, dan ketika ditanya alasannya, dia hanya tersenyum dan berkata itu rahasia. Rudeus Grerat memulai harinya dengan peregangan sebelum berlatih pedang di halaman sekolah. Kembali di kamarnya, Rudeus berlatih sihir untuk membuat patung-patung kecil, sebuah latihan yang ia lakukan untuk Zanoba Shirone. Rudeus dan Zanoba makan bersama di kantin akademi. Siang harinya, Rudeus mengikuti kelas sihir yang diajar oleh seorang guru tua. Di waktu luangnya, Rudeus menghabiskan waktu di perpustakaan untuk meneliti tentang bencana teleportasi. Saat sedang serius membaca, Sylviette yang mengenakan kacamata hitam menghampirinya dan bertanya tentang penelitiannya. Sylviette kemudian menawarkan diri untuk membantu Rudeus dalam penelitiannya mengenai teleportasi. Rudeus dengan senang hati menerima tawaran itu dan mereka pun berjabat tangan sebagai tanda kerjasama. Sambil berjalan di sekitar akademi, Rudeus mulai bertanya-tanya tentang sosok Sylviette yang misterius. Rudeus menanyakan beberapa hal pribadi dan Sylviette menjelaskan bahwa ia tinggal di asrama perempuan karena tugasnya sebagai pengawal putri Ariel. Sylviette juga bercerita bahwa ia belajar sihir dari seorang guru yang sangat ia hormati. Setelah Sylviette pamit pergi, Rudeus terenung sendirian masih memikirkan percakapan mereka. Rudeus teringat kembali saat Zanoba bersujud dan memohon untuk diajari cara membuat patung figur. Rudeus akhirnya setuju untuk mengajari Zanoba, namun Zanoba yang terlalu bersemangat terus-menerus gagal. Rudeus kemudian mencoba metode memahat manual tanpa sihir, tetapi kekuatan cengkeraman Zanoba yang luar biasa malah menghancurkan batu pahatannya. Kembali ke masa kini di perpustakaan, Rudeus menceritakan kesulitannya dalam mengajari Zanoba kepada Sylviette. Setelah mendengar cerita Rudeus, Sylviette mengusulkan ide untuk menyerahkan pekerjaan detail pembuatan patung kepada seorang budak. Rudeus setuju dengan ide tersebut dan mengajak Sylviette untuk ikut bersamanya ke pasar budak. Di hari libur, Rudeus memperkenalkan Sylviette kepada Sylviette sebelum mereka berangkat bersama ke pasar budak. Di pasar budak, mereka bertiga mulai mencari budak yang cocok untuk membantu Zanoba.
Zanoba. Sylphiette menyarankan untuk mencari budak dari ras yang terampil dan masih berusia muda agar mudah diajari sihir. Mereka berkonsultasi dengan pedagang budak tua yang kemudian menemukan seorang kandidat yang cocok, yaitu seorang gadis kurcaci berusia 6 tahun. Pedagang budak itu membawa mereka ke ruang bawah tanah untuk melihat gadis kurcaci yang dimaksud. Mereka diperlihatkan pada Julie, seorang gadis kecil yang tampak kurus dan putus asa di dalam sebuah kandang. Rudeus berjongkok di depan Julie dan berbicara dengannya, mencoba memahami perasaannya. Tatapan kosong Julie mengingatkan Rudeus pada masa lalunya yang kelam dan penuh keputusasaan. Setelah percakapan singkat, Julie akhirnya menyuarakan keinginannya untuk tidak mati. Setelah dibeli, mereka membawa Julie ke sebuah restoran untuk makan bersama. Karena Julie belum memiliki nama resmi, mereka memutuskan untuk memberinya nama. Zanoba mengusulkan nama Juliet yang kemudian disingkat menjadi Julie, dan Rudeus pun memberitahukan nama barunya kepada gadis kecil itu. Julie mulai tinggal bersama dengan Zanoba, bertugas mengurus keperluannya sehari-hari. Pada siang hari, Rudeus mengajari Julie membaca, menulis, dan dasar-dasar sihir. Dengan bantuan Julie, rencana pembuatan patung figur oleh Rudeus dan Zanoba akhirnya mulai menunjukkan kemajuan. Sylphiette bangun dari tidurnya di sebuah kamar yang besar, lalu memulai harinya dengan bersiap-siap. Setelah mengenakan topi, Sylphiette keluar dari asrama dan mulai berlari keliling kota sebagai latihan rutinnya. Sambil berlari, Sylphiette berpikir bahwa Rudeus Greyrat mungkin akan melakukan hal yang sama jika berada di posisinya. Di dalam kelas, Sylphiette terlihat bosan karena sudah memahami pelajaran. Ia kemudian menjelaskan sebuah prinsip sihir kepada Ariel Anemoy Asura. Sylphiette menggambar wajah Rudeus sambil merenung, lalu berjalan di sebuah gang sempit bersama Ariel dan Luke Notos Greyrat. Luke menjelaskan sejarah tata kota yang rumit, dan setelah digoda oleh Ariel, ia mengaku hanya mengulang apa yang didengarnya dari seorang gadis. Sylphiette merenungkan tentang keturunan Notos dan bertanya-tanya soal kesetiaan Rudeus yang membuat Ariel dan Luke terkejut. Malamnya, Sylphiette berbaring di tempat tidur sambil memegang tongkat sihir, memikirkan hubungannya dengan Rudeus hingga wajahnya memerah. Rudeus Greyrat sedang melatih seorang gadis kecil bernama Julie dalam penggunaan sihir bersama Zanoba Shirone. Julie berhasil menciptakan gumpalan tanah tanpa merapal mantra, membuat Rudeus dan Zanoba terkesan dengan kemajuannya yang pesat. Selain sihir, Julie juga belajar bahasa manusia bersama Rudeus yang membuatnya kagum pada kepedulian Zanoba. Suatu malam, Zanoba dengan antusias memamerkan patung Ruijerd Superdia kepada Julie, lalu bertanya pada Rudeus tentang patung Roxy. Rudeus awalnya berbohong, namun Zanoba akhirnya mengaku telah membawa patung Roxy. Ia pun membuka sebuah kotak. Isi kotak itu ternyata adalah serpihan patung Roxy yang sudah hancur, membuat Rudeus sangat terkejut dan marah. Sambil menangis, Zanoba menjelaskan bahwa patung itu hancur saat ia berduel melawan Linia de Doldia dan Pursena Adoldia. Setelah menenangkan Zanoba yang merasa bersalah, Rudeus menjadi sangat marah dan bertekad untuk membalas perbuatan Linia dan Pursena. Di halaman asrama, Rudeus dan Zanoba menghampiri Linia dan Pursena. Keduanya langsung mengejek Zanoba karena datang untuk balas dendam. Linia mengancam akan menghancurkan patung Zanoba yang lain. Rudeus menahan Zanoba dan memprovokasi Linia dengan kata-katanya. Linia yang marah langsung menyerang Rudeus, namun Rudeus dengan mudah menghindarinya. Rudeus menyuruh Zanoba mengurus Pursena, sementara ia sendiri dengan cepat mengalahkan Linia dan membuatnya terjatuh. Di sisi lain, Zanoba mengejar Pursena yang kemudian terjebak dalam lumpur sihir buatan Rudeus. Setelah kedua gadis itu tak berdaya, Zanoba dan Julie memuji kehebatan Rudeus. Mereka kemudian mengikat dan membawa Linia dan Pursena pergi. Di sebuah ruangan, Rudeus membangunkan Linia dan Pursena yang sudah terikat dan tersumpal. Rudeus mencoba bereksperimen untuk melihat apakah menyentuh dada mereka bisa menyelesaikan masalahnya, namun tidak berhasil. Setelah melepaskan sumpal mereka, Rudeus bertanya mengapa mereka menghancurkan patungnya. Linia dan Pursena terlihat kebingungan. Rudeus menjelaskan bahwa patung itu adalah simbol dewinya, sambil menunjukkan sebuah kuil kecil berisi celana dalam. Menyadari kesalahan
kesalahan mereka, Linia dan Pursena mulai saling menyalahkan satu sama lain. Rudeus menghentikan pertengkaran mereka dan menyatakan bahwa keduanya bersalah dan harus dihukum. Linia mencoba mengancam dengan nama keluarganya, yang justru membuat Rudeus teringat pengalaman buruknya dengan suku mereka. Kedua gadis itu menjadi panik dan memohon ampun. Rudeus memerintahkan mereka untuk memperbaiki patung itu yang mereka tahu mustahil. Rudeus kemudian berkata bahwa ia sebenarnya bisa memperbaikinya sendiri, membuat Linia dan Pursena semakin bingung. Rudeus menceritakan kejadian itu kepada Sylviat dan meminta saran untuk hukuman yang memuaskan tanpa menimbulkan dendam. Sylviat tersenyum dan mengatakan bahwa ia punya ide yang bagus untuk hukuman mereka. Malam itu, di ruangan yang sama, Linia dan Pursena kembali diikat sambil menangis memohon ampun. Sylviat mengambil pakaian dalam mereka, membuat Rudeus sedikit terkejut. Setelah dibebaskan, Linia dan Pursena kembali berdebat tentang hukuman apa yang pantas mereka terima, yang membuat Rudeus kesal. Atas perintah Rudeus, Sylviat mulai menjalankan idenya. Ia mencoret-coret wajah Linia dan Pursena dengan tinta khusus. Sylviat mengancam akan membuat coretan itu permanen jika mereka tidak menuruti Rudeus dan memerintahkan mereka untuk tidak menghapusnya selama seharian. Sebelum pergi, Linia bertanya tentang latihan yang membuat Rudeus begitu kuat. Rudeus menjawab bahwa itu ajaran gurunya. Rudeus menyebut nama Ghislaine Dedoldia sebagai gurunya. Linia terkejut karena Ghislaine adalah bibinya. Linia dan Pursena akhirnya pamit dan pergi melalui jendela, sementara Sylviat meminta maaf pada Rudeus karena terbawa suasana. Rudeus menanyakan tentang mantra khusus pada tinta itu. Sylviat mengaku bahwa ia hanya berbohong dan tinta itu mudah dihapus. Sylviat lalu bertanya tentang kuil kecil di kamar Rudeus. Rudeus melarangnya untuk membukanya karena isinya terlalu mengejutkan. Sebagai gantinya, Rudeus menunjukkan bantal bergambar kepada Sylviat yang kemudian mencobanya. Rudeus berpikir untuk melepas kacamata Sylviat dan Sylviat seolah tahu pikirannya lalu menawarkan untuk menunjukkan wajahnya. Namun, Sylviat hanya bercanda dan mengatakan bahwa ia tidak boleh menunjukkan wajahnya atas perintah Ariel. Sylviat kemudian pamit untuk kembali ke tempat Ariel. Rudeus mengantarnya dengan lambaian tangan. Setelah Sylviat pergi, Rudeus merenung tentang apa yang akan terjadi jika ia melihat wajahnya. Sementara itu, Sylviat berhenti sejenak di luar pintu sebelum melanjutkan langkahnya. Di sebuah ruang kelas yang tenang, Cliff Grimoire sedang fokus belajar, namun terganggu oleh keributan yang dibuat oleh Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia. Merasa kesal, Cliff membentak mereka untuk diam atau pulang, membuat suasana kelas menjadi hening. Rudeus Grerat kemudian menasehati Linia dan Pursena agar tidak mengganggu dan mereka pun duduk dengan tenang. Setelah kelas usai, Cliff berjalan sendirian di luar, lalu tatapannya tertuju pada Elinalis Dragonrod yang sedang melihat keluar jendela. Sebuah buku jatuh dari jendela Elinalis membuat Cliff terkejut dan tampak salah tingkah. Di koridor sekolah, Rudeus melihat sekelompok siswa sedang merundung Cliff. Rudeus turun tangan untuk membela Cliff, mengatakan bahwa pertarungan 6 lawan 1 itu tidak adil. Para perundung itu pun pergi setelah mengenali Rudeus, meninggalkan mereka berdua. Cliff menolak bantuan Rudeus dengan ketus, namun Rudeus tetap mengucapkan terima kasih atas nama Cliff. Rudeus merenung sejenak, bingung mengapa Cliff membencinya, lalu memutuskan untuk tidak memikirkannya lebih jauh. Beberapa saat kemudian, Cliff menghampiri Rudeus dan dengan malu-malu mengaku bahwa ada seorang gadis yang ia sukai. Cliff menunjuk ke arah jendela, di mana Elinalis Dragonrod terlihat, membuat Rudeus terkejut. Cliff dengan antusias menceritakan kekagumannya pada Elinalis, tetapi juga menjelaskan bahwa ia dirundung karena membela Elinalis dari gosip buruk. Rudeus dengan berat hati membenarkan bahwa rumor tentang Elinalis itu nyata, yang membuat Cliff kecewa. Cliff kemudian memohon agar Rudeus mau memperkenalkannya pada Elinalis, membuat Rudeus berada dalam posisi sulit. Di perpustakaan, Rudeus meminta saran kepada Sylviat mengenai dilema yang dihadapinya. Sylviat yang juga merasakan cinta tak terbalas, menyarankan Rudeus untuk tetap memperkenalkan mereka agar Cliff mendapatkan kesempatannya. Merasa saran itu masuk akal, Rudeus setuju dan berterima kasih kepada Sylviat yang
tersipu malu. Rudeus membawa Cliff menemui Elinaliz di sebuah ruangan kosong dan dengan gugup, Cliff menyatakan perasaannya. Elinaliz menarik Rudeus ke samping, menuduhnya mencoba menjual Cliff padanya demi uang. Rudeus menyangkal tuduhan itu dan bersumpah demi Roxy. Elinaliz pun percaya, namun ia ragu karena kutukannya membuatnya tidak bisa setia pada satu pria. Rudeus menyarankan agar Elinaliz menolaknya dengan baik-baik dan menjelaskan kebenarannya. Elinaliz setuju dan berjalan menghampiri Cliff, sementara Rudeus pergi meninggalkan mereka berdua untuk berbicara. Keesokan paginya, Rudeus terkejut melihat Elinaliz dan Cliff datang ke kelas bersama sebagai pasangan baru. Elinaliz menjelaskan bahwa lamaran Cliff yang berani berhasil meluluhkan hatinya, dan ia akan berusaha menahan kutukannya. Cliff berjanji akan menemukan cara untuk menyembuhkan kutukan Elinaliz, lalu mereka berciuman di depan Rudeus yang masih terpana. Musim gugur tiba. Rudeus mengamati para suku binatang yang sedang melakukan duel sebagai ritual perjodohan. Di kelas, Rudeus membaca surat dari Linia dan Pursena yang bersembunyi dari para pelamar dan menyerahkan sisanya pada bos, yaitu dirinya. Seorang petualang pria bertelinga anjing menantang Rudeus berduel, menjelaskan bahwa Pursena menunjuk Rudeus sebagai bosnya. Rudeus dengan mudah mengalahkan penantangnya dalam sekejap, sementara seorang petualang wanita berambut biru memperhatikannya dari kejauhan. Di perpustakaan, Sylviet menanyakan keributan di luar. Rudeus menjelaskan bahwa ia sekarang menjadi gerbang bagi para pelamar Linia dan Pursena. Sylviet tiba-tiba bersemangat ketika Rudeus menyebut ada penantang wanita dan bertanya apakah dia manis, yang membuat Rudeus tertawa. Rudeus dan Sylviet keluar dan melihat halaman sekolah dipenuhi oleh para penantang. Di tengah kerumunan itu, Badigadi, seorang iblis besar berlengan 6, berdiri. Ia memperkenalkan dirinya dan menantang Rudeus untuk berduel. Badigadi menjelaskan bahwa tunangannya, Kishirika Kishirisu, telah memberitahunya tentang Rudeus. Badigadi juga mengatakan bahwa menurut Kishirika, kekuatan sihir Rudeus melebihi Laplas, yang membuat Rudeus meragukan asal kekuatannya sendiri. Rudeus memberanikan diri bertanya pada Badigadi apakah ia mengenal Man-God, nama yang muncul dalam mimpinya. Setelah berpikir sejenak, Badigadi mengaku tidak tahu dan tertawa terbahak-bahak memaksa Rudeus untuk ikut tertawa. Sylviet datang membawakan tongkat sihir Rudeus dan menasehatinya untuk tidak memaksakan diri. Rudeus mengajukan syarat, meminta agar nyawanya diampuni jika ia kalah. Badigadi setuju dan menawarkan duel satu serangan. Rudeus menyetujui persyaratan tersebut dan mulai mengumpulkan sihir dalam jumlah besar untuk serangan terkuatnya. Ia melepaskan sihir patu berkecepatan tinggi yang menghantam Badigadi dan menyebabkan ledakan dahsyat. Setelah debu mereda, tubuh Badigadi yang hancur mulai beregenerasi dan ia bangkit kembali sambil tertawa. Badigadi mengakui kekalahannya dan mengangkat tangan Rudeus sebagai pemenang yang disambut sorak-sorai Rudeus. Malamnya, Sylviet menyembuhkan pipi Rudeus yang bengkak akibat pukulan Badigadi dan menyuruhnya beristirahat. Rudeus berbaring di tempat tidur, merasa sangat lelah setelah melewati hari yang penuh dengan duel tak terduga. Beberapa waktu kemudian saat musim dingin, Linia dan Pursena berterima kasih pada Rudeus karena sudah menghentikan para penantang. Sebagai hadiah, mereka menawarkan Rudeus untuk menyentuh dada Linia dan Rudeus pun melakukannya dengan antusias. Tiba-tiba, Badigadi masuk ke dalam kelas dengan seragam sekolah, mengumumkan kedatangannya sebagai murid baru, membuat semua orang terkejut. Ariel Anemoy Asura, Luke Notos Greirat, dan Sylviet berjalan bersama di lorong sekolah. Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia bercanda dengan kasar, membuat Sylviet yang melihatnya dari jauh merasa cemburu. Di ruang belajar, Ariel menggoda Sylviet yang murung karena memikirkan Rudeus Greirat. Ariel menyemangati Sylviet untuk berani mendekati Rudeus dengan caranya sendiri. Di perpustakaan, Rudeus sedang serius meneliti tentang sihir teleportasi dan pemanggilan. Rudeus kemudian mendekati Sylviet untuk menanyakan tentang seseorang yang ahli dalam sihir pemanggilan. Sylviet memberitahu Rudeus tentang seorang siswi khusus bernama Nanahoshi Shizuka. Setelah mendengar reputasi Nanahoshi, Rudeus memutuskan untuk menemuinya di ruang penelitiannya. Rudeus memasuki ruangan yang gelap dan terkejut saat Nanahoshi yang bertopeng menyapanya. Rudeus teringat mimpi buruk di mana ia dibunuh oleh Nanahoshi, membuatnya panik dan pingsan. Rudeus sadar di pangkuan Sylviet dan mendapati dirinya masih berada
berada di ruangan Nanahoshi. Nanahoshi mulai bertanya pada Sylvia tentang hubungannya dengan Rudeus. Nanahoshi kemudian beralih ke Rudeus, menunjukkan tulisan Jepang dan berbicara dalam bahasa Jepang yang membuatnya sangat terkejut. Nanahoshi melepas topengnya, mengungkapkan wajahnya dan memperkenalkan diri sebagai orang Jepang. Nanahoshi sangat senang karena menemukan orang dari dunia yang sama dan mengajaknya bekerja sama untuk kembali pulang. Rudeus menolak ajakan itu dan menjelaskan bahwa ia berinkarnasi dan tidak ingin kembali ke dunia asalnya. Nanahoshi menjelaskan bahwa ia tidak berinkarnasi, melainkan terteleportasi setelah kecelakaan truk mirip dengan kejadian yang dialami Rudeus. Nanahoshi menceritakan bahwa ia tiba-tiba terlempar ke kerajaan Asura dan dilindungi oleh Orsted selama 5 tahun terakhir. Ia berkeliling dunia untuk mencari informasi agar bisa kembali pulang dan menemukan teman-temannya yang hilang. Nanahoshi menjelaskan teorinya bahwa mereka adalah benda asing di dunia ini dan bisa disingkirkan jika terlalu mengubah sejarah. Dia juga mengungkapkan bahwa dirinya tidak memiliki daya sihir, berbeda dengan Rudeus, dan tubuhnya tidak menua selama 5 tahun. Setelah mendengar Rudeus tidak punya penyesalan di dunia lamanya, Nanahoshi mengusulkan kesepakatan untuk saling membantu. Rudeus setuju untuk membantu penelitian Nanahoshi dengan daya sihirnya sebagai imbalan atas informasi yang dimiliki Nanahoshi. Saat membahas bencana teleportasi, Nanahoshi berteori bahwa pemanggilan dirinya mungkin menjadi penyebabnya. Mendengar itu, Sylvia marah dan menyerang Nanahoshi, menyalahkannya atas penderitaan yang disebabkan oleh bencana itu. Rudeus menenangkan Sylvia dan menjelaskan bahwa Nanahoshi juga korban yang dipaksa datang ke dunia ini. Setelah semua tenang, mereka menyadari bahwa tidak ada yang benar-benar memahami penyebab bencana teleportasi. Nanahoshi berjanji akan menjelaskan teori bencana teleportasi jika penelitiannya berhasil, yang membutuhkan daya sihir besar dari Rudeus. Rudeus memahami situasinya dan meminta waktu untuk berpikir, mengakhiri pertemuan mereka untuk hari itu. Saat matahari terbenam, Rudeus dan Sylvia berjalan di luar dan Sylvia menanyakan pendapat Rudeus tentang Nanahoshi. Rudeus mengakui ada hal yang tidak ia sukai, tapi ia cukup mempercayai Nanahoshi untuk bekerja sama. Sylvia mengamati dari kejauhan saat Elinalis Dragonrod dan seorang pemuda berambut hitam tampak akrab. Di tempat lain, Rudeus Greyrat dan teman-temannya membicarakan kedekatan Elinalis dan pemuda itu. Sylvia menyadari bahwa pemuda itu melambai ke arahnya, bukan ke arah Ariel Anemoi Asura yang berada di sebelahnya. Merasa cemburu, Sylvia merenungkan hubungan spesial antara Rudeus dan Elinalis. Sylvia duduk sendirian di perpustakaan, merasa sedih dan putus asa memikirkan kedekatan mereka. Di lain waktu, Rudeus memulai harinya dengan berlatih pedang di halaman sekolah. Badigadi menghampirinya dan bertanya untuk apa ia berlatih menjadi kuat. Badigadi menasehatinya bahwa ada hal yang lebih penting dari kekuatan, yaitu wanita. Rudeus lalu memberanikan diri bertanya pada Badigadi cara menyembuhkan impotensi, namun Badigadi tidak tahu. Setelah berlatih, Rudeus berjalan di koridor sekolah dan merasa dihindari oleh murid lain. Ia menyapa Goliade dengan ramah, meskipun Goliade tampak takut padanya. Linia Dedoldia dan Pursena Adoldia menghampiri Rudeus dan memarahi Rudeus karena membuat Goliade takut. Di dalam kelas, teman sekelas Rudeus bertanya tentang kutukan. Rudeus menjelaskan teori tentang bagaimana Laplace memindahkan kutukan ke tombak suku Supert. Saat makan siang, Rudeus makan bersama Zanoba Shirone dan Julie di sudut ruangan. Badigadi datang dengan membawa banyak minuman dan bergabung dengan mereka. Setelah itu, Rudeus membantu Nanahoshi Shizuka melakukan eksperimen sihir pemanggilan di laboratorium. Eksperimen mereka kembali gagal, hanya menghasilkan sehelai bulu. Rudeus bertanya tentang tujuan eksperimen itu, dan Nanahoshi menjelaskan bahwa ini adalah langkah awal untuk bisa kembali ke dunianya. Rudeus meminta diajari sihir pemanggilan, dan Nanahoshi setuju dengan syarat Rudeus terus membantunya. Malam harinya, Rudeus mengajari Julie membuat patung di dekat perapian bersama Zanoba. Rudeus berjalan sendirian di bawah langit malam, merenungkan kesehariannya yang monoton dan penyakitnya yang tak kunjung sembuh. Beberapa waktu kemudian saat musim salju, sepucuk surat datang untuk Rudeus. Surat itu ternyata dari teman lamanya, Soldat Heckler yang mengajaknya makan bersama. Rudeus pergi ke sebuah bar dan bertemu kembali dengan Soldat Heckler dan kelompoknya, termasuk Elinalis dan Cliff Grimoire. Elinalis mengajak Rudeus untuk ikut melatih Cliff menjadi petualang, namun Cliff menolaknya. Rudeus pun pamit untuk kembali ke akademi lebih dulu. Saat berjalan di pasar yang bersalju, Rudeus melihat
Sylviette dan Luke Notos Greyrat sedang melihat-lihat perhiasan, Rudeus memutuskan untuk menyapa mereka berdua dengan ramah. Luke menjelaskan bahwa Sylviette dilarang berbicara saat sedang mengawal Putri Ariel. Merasa canggung dan ditolak, Rudeus pun pergi meninggalkan mereka. Rudeus berjalan dengan sedih, merasa sakit hati karena merasa Sylviette sengaja menghindarinya. Sambil berjalan kembali ke akademi, ia mencoba mencari alasan mengapa Sylviette menghindarinya. Untuk menenangkan diri, Rudeus memutuskan pergi ke perpustakaan. Di sana, ia menemukan Sylviette yang sedang duduk sendirian. Rudeus langsung menghampiri Sylviette dan bertanya mengapa ia diabaikan tadi. Sylviette menjelaskan bahwa ia dilarang bicara di depan umum saat mengawal Putri Ariel karena suaranya yang seperti anak kecil. Rudeus menyimpulkan bahwa yang ia temui di pasar tadi adalah Putri Ariel yang menyamar menjadi Sylviette. Rudeus merasa lega karena kesalahpahaman itu dan mereka kembali mengobrol dengan akrab. Malamnya di kamar, Rudeus sedang mengagumi patung buatannya ketika tiba-tiba ia merasa terangsang. Di sisi lain, Sylviette juga sedang memikirkan Rudeus dan semua hal kecil yang membuatnya tertarik. Keesokan harinya, Rudeus duduk di bangku taman dan menyadari bahwa perasaannya terhadap Sylviette adalah cinta. Ia lalu pergi menemui Genius untuk menanyakan identitas asli Sylviette. Rudeus bertanya apakah Sylviette laki-laki atau perempuan, namun Genius tersenyum dan mengatakan bahwa Sylviette adalah laki-laki. Rudeus berjalan pergi dengan kecewa karena tidak mendapatkan jawaban yang pasti. Kembali di perpustakaan, Rudeus termenung memikirkan apa yang akan ia lakukan jika Sylviette benar-benar perempuan. Tiba-tiba Sylviette muncul di belakangnya dan membuatnya terkejut hingga terjatuh. Sylviette jatuh menimpa Rudeus, dan dalam posisi itu Rudeus menyadari bahwa Sylviette memang seorang wanita. Sylviette panik dan berlari pergi sambil berteriak bahwa ia adalah laki-laki. Rudeus yang masih terbaring di lantai merasakan penyakit impotensinya sembuh total. Ia menyadari bahwa Sylviette adalah kunci untuk kesembuhannya dan bertekad untuk tidak menyerah. Rudeus Greyrat berjalan sendirian di lorong sekolah tanpa gelisah memikirkan sesuatu tentang Fitz. Rudeus bertemu dengan Luke Notos Greyrat dan menyapanya dengan canggung. Luke langsung menanyakan tentang Fitz, membuat Rudeus berusaha menghindar dengan mengatakan tidak tahu apa-apa. Rudeus menegaskan kembali bahwa ia tidak bermaksud menjadi musuh dan tidak mengetahui identitas Fitz, lalu pergi. Sambil berlari, Rudeus berpikir meskipun sudah memutuskan untuk tidak mengganggu Fitz, hatinya tetap merasa gundah. Di sebuah ruangan, Ariel Anemoy Asura meminta maaf kepada Sylviette dan Luke Notos Greyrat. Ariel menceritakan rumor yang ia dengar tentang pertemuan Rudeus dan Sylviette dan bagaimana Rudeus mengetahui identitas Fitz. Ariel bertanya pada Sylviette tentang perasaannya dan apa yang ingin ia lakukan terhadap Rudeus. Ariel mendorong Sylviette untuk memberanikan diri dan berterus terang, memanggilnya dengan nama aslinya. Ariel memegang tangan Sylviette dan memberinya semangat, meyakinkannya untuk melakukan apa yang ia inginkan. Sylviette akhirnya mengumpulkan keberanian dan menyatakan bahwa ia ingin menikah dengan Rudeus. Luke menyarankan agar Sylviette langsung memberitahu Rudeus bahwa dia adalah teman masa kecilnya, namun Sylviette merasa ragu. Sylviette mengenang kembali saat pertama kali bertemu Rudeus, yaitu ketika Rudeus menolongnya dari perundungan. Sylviette juga menceritakan kenangan lain saat Rudeus secara paksa mengetahui bahwa dirinya adalah perempuan. Setelah mendengarkan kenangan itu, Ariel dan Luke menyusun sebuah rencana untuk Sylviette. Sylviette mulai membayangkan masa depannya bersama Rudeus dengan cara yang lucu dan imajinatif. Ariel memperingatkan Sylviette untuk menjalankan rencana dengan serius dan tidak gagal. Di ruang makan, Sylviette berjalan menghampiri Rudeus yang sedang makan bersama Zano Bashilane dan Badi Gadi. Sylviette mengajak Rudeus pindah ke tempat lain untuk membicarakan sesuatu secara pribadi. Sylviette meminta bantuan Rudeus untuk sebuah misi, yaitu pergi ke hutan es untuk mendapatkan bunga langka atas perintah Ariel. Rudeus menawarkan untuk menggunakan koneksinya, namun Sylviette menolak karena ia harus menunjukkan kemampuannya sendiri. Rudeus menenangkannya dan setuju untuk pergi berdua saja, membuat Sylviette merasa lega dan berterima kasih. Rudeus dan Sylviette memulai perjalanan mereka, berjalan melewati hutan yang tertutup salju. Rudeus menggunakan sihir untuk membuat jalan melewati salju tebal menuju tebing tempat bunga itu mekar. Sambil berjalan, Sylviette mengagumi tongkat sihir milik Rudeus yang merupakan hadiah dari seorang putri. Sylviette menggunakan cincinnya untuk memberi sinyal
dan tiba-tiba awan gelap mulai berkumpul di langit. Rudeus menyadari cuaca aneh itu dan mencoba menenangkannya, namun gagal, menandakan adanya sihir yang mengganggu. Hujan mulai turun, dan Rudeus menemukan sebuah gua untuk mereka berdua berteduh. Di dalam gua, Rudeus mulai curiga karena pergerakan awan yang terlalu cepat, menduga ada seseorang yang menggunakan sihir. Rudeus membuat api unggun dan mulai mengeringkan pakaiannya yang basah. Rudeus berbicara kepada Sylviette yang kedinginan, menawarkan diri untuk berbalik agar Sylviette bisa mengeringkan pakaiannya. Sylviette menghentikan Rudeus yang hendak pergi, lalu dengan gemetar meminta Rudeus untuk melepaskan pakaiannya. Rudeus mendekat untuk membantu dan memberitahu bahwa ia sebenarnya sudah tahu kalau Fitz adalah seorang perempuan. Saat Rudeus membantu melepaskan pakaian Sylviette, ia mulai teringat kenangan masa kecilnya. Rudeus akhirnya melepaskan kacamata Sylviette dan wajahnya menunjukkan keterkejutan saat ia mengenalinya. Dengan ragu, Rudeus bertanya apakah nama aslinya adalah Sylviette dan ia menjawab benar sambil menangis. Sylviette langsung memeluk Rudeus dengan erat, akhirnya mengungkapkan identitas aslinya setelah sekian lama. Rudeus membalas pelukannya, berpikir bahwa Sylviette masih sama seperti dulu. Sylviette menatap Rudeus dan mengakui bahwa perasaannya semakin kuat dan memintanya untuk tidak meninggalkannya lagi. Di dalam sebuah gua yang hangat oleh api unggun, Rudeus Greyrat bertelanjang dada bersama Sylviette yang juga berpakaian minim. Rudeus akhirnya menyadari bahwa orang yang selama ini ia kenal sebagai Fitz sebenarnya adalah teman masa kecilnya Sylviette. Ia teringat kembali pada Sylviette kecil yang berambut hijau, lalu membandingkannya dengan sosok Fitz yang berambut putih dan berkacamata hitam di akademi. Tidak ingin mengulangi penyesalan, Rudeus memberanikan diri menyatakan perasaannya. Sylviette membalas perasaan Rudeus dan mereka berciuman mesra di depan api unggun. Sylviette berbaring dengan pakaian dalamnya, sementara Rudeus mendekatinya. Namun, Rudeus menyadari bahwa penyakit lemah syahwatnya kambuh lagi. Setelah itu, mereka duduk bersama di bawah satu selimut. Rudeus meminta maaf dan menjelaskan bahwa kondisinya adalah masalah mental yang sudah ia alami selama 3 tahun. Sylviette menenangkannya dan memintanya untuk kembali berbicara santai seperti dulu. Rudeus berterima kasih karena Sylviette telah memberikan kalung berliontin hijau yang ia buatkan dulu. Sylviette menceritakan alasannya menyamar sebagai laki-laki. Ia bersumpah untuk menjadi kuat demi melindungi Rudeus. Ia melanjutkan ceritanya tentang bagaimana ia terlempar ke kerajaan Asura saat bencana teleportasi, bertemu Ariel Anemoi Asura dan Luke Notos Greyrat, lalu masuk ke akademi. Rudeus dan Sylviette saling meminta maaf dan berpelukan di tengah pemandangan bersalju. Malam harinya di kota, Rudeus berpisah dengan Sylviette yang kembali mengenakan kacamata hitam dan pakaian musim dinginnya. Sylviette berharap ada obat yang bisa menyembuhkan penyakit Rudeus. Sylviette melapor kepada Ariel Anemoi Asura dan Luke Notos Greyrat. Sylviette menjelaskan bahwa Rudeus mencari obat untuk lemah syahwat yang ditanggapi dengan tawa oleh Ariel. Luke dengan marah membela Rudeus, menjelaskan penderitaan yang mungkin dialami Rudeus. Ariel menyadari kesalahannya dan meminta maaf. Luke bertanya apakah Sylviette benar-benar ingin menyembuhkan Rudeus dan Sylviette dengan tegas mengiyakan. Ariel memberikan beberapa cara untuk menyembuhkan lemah syahwat, sementara Luke kembali dengan membawa sebotol obat. Luke menjelaskan bahwa itu adalah obat perangsang yang sangat langka dan mahal, lalu memberikannya kepada Sylviette. Sylviette berterima kasih kepada Luke yang mengatakan bahwa itu adalah balas budi karena Sylviette pernah menyelamatkannya. Ariel juga memberikan uang sakunya untuk membantu Sylviette. Dengan tekad bulat, Sylviette pergi menemui Rudeus. Sylviette tiba di kamar Rudeus dan mengatakan bahwa ia datang untuk menginap. Sylviette, yang sudah melepaskan kacamatanya, mengajak Rudeus minum bersama untuk merayakan pertemuan mereka. Sambil minum, mereka mengenang masa kecil mereka di desa Buena. Sylviette mengeluarkan obat perangsang dari Luke dan memintanya untuk meminumnya. Setelah ragu sejenak, Rudeus menerima botol itu. Sylviette melepas pakaian luarnya dan mendorong Rudeus untuk tidak menahan diri setelah efek obatnya terasa. Rudeus bertanya apakah Sylviette juga mau meminumnya, dan Sylviette langsung meminum sebagian dari obat itu. Efek obat mulai terasa pada Sylviette. Tubuhnya terasa panas dan ia mulai berkeringat. Sylviette bertanya apakah Rudeus sudah tidak tahan lagi, lalu memintanya untuk menikmati tubuhnya. Keesokan paginya, Rudeus terbangun sendirian di tempat tidur dengan perasaan bingung. Ia mengingat bahwa obat perangsang
sepasang itu dijual oleh seorang pedagang di Roa. Rudeus kembali ke tempat tidur dan menemukan noda darah di spray, menyadari apa yang telah terjadi semalam. Tiba-tiba, pintu terbuka dan Sylviette masuk sambil tersenyum, menyapanya selamat pagi. Rudeus yang terharu langsung memeluk Sylviette dengan erat, menangis bahagia. Rudeus menyadari bahwa penyakitnya telah sembuh dan berterima kasih pada Sylviette. Beberapa waktu kemudian, Rudeus berlutut di hadapan Ariel, Luke, dan Sylviette. Ia berterima kasih atas bantuan mereka dan menawarkan bantuannya sebagai balas budi. Rudeus menyatakan bahwa meskipun ia tidak ingin terlibat dalam perebutan kekuasaan, ceritanya akan berbeda jika kekasihnya terlibat. Ariel menerima tawarannya, lalu bertanya apa rencananya setelah ini. Ariel dengan licik bertanya apakah Rudeus akan meninggalkan Sylviette setelah sembuh. Rudeus dengan tegas menyatakan bahwa ia akan menyukahi Sylviette. Sylviette yang terkejut dan malu-malu akhirnya menerima lamaran Rudeus. Ariel mengatakan bahwa Sylviette tidak perlu lagi menyamar dan harus memakai pakaian perempuan. Sylviette dengan senang hati melepas kacamatanya dan berdiri di samping Rudeus, memulai babak baru dalam hidup mereka.